Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tutorial OJS versi 2. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya men-solve ya, atau memperbaiki jika ada user yang emailnya sudah terdaftar di jurnal Bapak Ibu gitu. Tapi ini berlaku ke jurnal-jurnal yang multiple jurnal ya Bapak Ibu. Jadi biasanya identifikasi multiple jurnal itu satu email apakah bisa untuk login ke semua jurnal ini ya? Seharusnya bisa ya. Namun beberapa author kesulitan akan hal itu gitu. Dianggapnya jika ada seperti ini ya, email address is already used by another user, maka mereka menganggap bahwa gunakan email lain gitu dengan profil yang sama gitu. Nah, seharusnya itu tidak dilakukan. Nah, jadi bagaimana nih jika ada kasus seperti itu? Caranya cukup mudah, Bapak Ibu ya. Nah, autor ini ya, autor nama Dede Solihin ini sudah terdaftar di jurnal ini ya, ya, baik username maupun email address. Nah, lalu kemudian si author atau calon penulis atau si pembaca akan kontak si editor. Nah, maka yang harus dilakukan editor adalah seperti ini. Kita cari jurnalnya ya. Oke, itu kan tadi kreatif ya. Kita cari di sini, kita view jurnalnya. Lalu kemudian setelah itu view jurnal ya, saya sudah login sebagai jurnal manager. Tinggal saya tambahkan saja login ke jurnal manajernya ya. Setelah itu ya, hal yang harus dilakukan adalah melakukan enroll user from this site in this journal ya. Kita cari seperti ini ya. Lalu kemudian kita cek ya, first name-nya adalah Dede. Nah, lalu kemudian ya, di sini kita cek nama Dede itu apakah banyak atau tidak. Oke, Dede ya. Solihin. Oke. Lalu kemudian kita cek pakai last name saja. First name dan last name. Tadi kan Solihin ya, karena nama Dede banyak. Nah, ini Solihin, Dede Solihin ya. Nah, yang akan kita masukkan adalah ini ya, Dede Arastirma. Kita checklist, lalu kemudian enroll user. Nah, enrollnya sebagai apa? Enroll user as, tadi kan sebagai author ya. Nah, tapi kita contoh di reader aja dulu. Untuk kasus yang kedua, kita cek enroll user seperti ini. Nah, maka Dede Solihin ya, nah, akan terdaftar menjadi ini. Lalu kemudian ketika sudah itu diberitahu ke usernya bahwa usernya sudah mendapatkan akun ya di dalam jurnal kreatif. Tadinya akun tersebut ada di dalam jurnal yang lain ya. Nah, terus kemudian kita lakukan enroll sehingga nama Dede Solihin ini terdaftar di kreatif gitu. Dalam satu rumah jurnal yang sama, Bapak Ibu. Ya, dalam satu rumah jurnal yang sama, yaitu yang multiple jurnal ini gitu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita login as ya. Nah, kasus kedua adalah ketika user sudah terdaftar namun tidak muncul untuk melakukan submit. Nah, bagaimana tuh caranya? Nah, caranya sebenarnya tinggal login sebagai akun tersebut, lalu kemudian my profile, klik di sini ya, lalu kemudian kita tinggal centang yang namanya, nah, pada profil ini ya, lengkapi dulu nih seharusnya ya, yang ada tanda bintangnya, first name, last name ya, inisialnya misalkan Dede Solihin ya, DS misalkan.
affiliationnya Pamulang, lalu kemudian ORCID kalau bisa dimasukkan, URL publikasi ilmiahnya dimasukkan, nomor telepon, nah ini dilengkapi. Nah, jika tadi tidak muncul ya, karena masih berperan sebagai reader, nah tinggal kita checklist sebagai author saja gitu. Reviewer tidak, nanti jika ada notifikasi dari pengelola jurnal maukah Anda menjadi reviewer, maka nanti akan diubah rule-nya menjadi reviewer juga. Oke, setelah itu profil image jika mau dimasukkan silahkan. Kemudian klik save. Nah, lalu kemudian muncul seperti ini setelah apa, kita centang sendiri tanpa bantuan dari editornya gitu. Kita sudah resmi menjadi author di jurnal kreatif ini. Tinggal diklik ya. Nah, klik terus kemudian kita start submission, klik here. Atau tadi kan sudah ada nih new submission di sebelah kanan. Nah, ini nggak aktif karena belum melakukan submit, tinggal klik new submission. Nah, udah tinggal step by step sampai 5 ya confirmation. Nah, untuk step by step submission ini mungkin di lain video ya akan saya jelaskan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.